Yang lain Mas suruh gabung ya. Dengar ya suaranya dengar. Suaranya dengar. Ya, sip. Suaranya di mute ya. Dengar ini suara saya dengar ini. Dengar ya Mas. Suara saya dengar. Kalau dengar gini. Kalau dengar gini. Yang dengar suara saya gini. Oh ya. Mas Mas Brian di mute ya anunya ya. Apa? Mic-nya. Namanya di anu ya dikasih kelas ya di rename ya, di rename bisa itu di rename pakai titik tiganya ini titik tiga, kemudian di rename ada kelasnya biar nanti anu ini saya record kok, saya rekam nanti saya upload di YouTube, nanti anda akan hilang. Kasih kelasnya di rename ini, klik ada rename ini, nah namanya dikasih kelasnya. Kayak teman-temanmu ini kayak Frisco, kemudian Sivananda ini ada kelasnya, kemudian Wahyu Aji ini Wahyu Aji ini yang pertama kali gabung ini. Wahyu Aji ini yang pertama kali gabung pertama kali ini. Francisca ini kasih bisa nggak rename di rename titik 3. Tantra ini dikasih kelasnya. Muhammad Rafi. Yang lain. Masih berapa ini yang gabung? 19. Paling enggak 30-an nanti segera saya mulai. Nanti kita tidak lama, cuman pertemuan hari ini nanti sebentar saja. Nanti silakan tulis masukannya, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita rancang agak lama gitu ya. Biar enggak nanti.
Kasih 19 yang gabung 20. 22, 23, 23 yang gabung 24. Ada 24 yang gabung. Ada 24, 25. Nanti anak-anak bisa saling menyapa dulu dengan temannya, nggak apa-apa ini. Chat bisa chat di sini, kalau silakan chat di sini. Nyapa toh, Mbah? Nyapa? Saya dolanan, mbok nyapa? Ada 25. Nggak kelihatan deh. Dek, anu nih dek. Kabel.
Sudah 27 yang join. Ini sudah 28. Oke anak-anak, suaranya dengar ya. Kalau dengar gini coba. Terakhir, kalau dengar begini, yang dengar suara saya begini. Yang dengar suara saya begini. Ada yang belum dengar berarti. Ini tangga ini belum dengar ini. Yang dengar sudah begini ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini saya tidak lama, ini hanya menyapa di awal saja, nanti kita tindak lanjuti dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan hari ini ada 2 KD ya yang saya sampaikan ya. Jadi KD tentang sistem minimum microcontroller dan komponen pendukung. Jadi ada 2 KD itu. Nanti anak-anak, pertemuan kedua ini, Vicon kedua ini kita sudah menempuh 3 KD. Pada saat pertemuan pertama ini saya sampaikan pertama, nanti ulangan harian itu menggunakan pilihan ganda menggunakan Google Form. Ya, menggunakan Google Form. Seperti biasanya, nanti silakan anak-anak aktif mengerjakan, saya share di grup. Nanti langsung gabung saja beberapa KD. Itu terkait dengan ulangan harian yang digunakan untuk menjaring nilai. Kemudian pertemuan ini setiap pertemuan mungkin ada tugas. Anak-anak jangan lupa juga mengerjakan tugasnya di Google Classroom-nya, di grup kelasnya ya. Jadi di grup kelas seperti hari ini, seperti hari ini itu juga sudah saya share tugas yang harus kalian kerjakan, langsung dikumpulkan di Google Classroom-nya. Baik, untuk pertemuan hari ini saya langsung ini mulai terkait dengan materi. Saya share materinya. Materi ini sudah saya share di di mana? Di Google Classroom-nya. Ya. Jadi materi ini sudah saya share di Google Classroom. Nanti kalian tinggal mengikuti di Google Classroom-nya. Ya. Ada 2 KD, prinsip kerja sistem minimum dan komponen pendukung. Nanti yang saya sampaikan hanya sekilas saja, ini pertemuan awal.
nanti pertemuan selanjutnya adalah dasar pemrograman. Jadi nanti mungkin agak lama yang pertemuan selanjutnya akan saya ajari cara pemrograman dasar untuk bahasa assembly, kemudian bahasa basic dan bahasa C. Ada 3 itu dalam satu pertemuan, mudah-mudahan nanti anak-anak bisa mengikuti. Yang pertama, sistem minimum microcontroller. Apa yang dimaksud dengan sistem minimum itu adalah sebuah rangkaian paling sederhana dari sebuah mikrokontrol agar IC tersebut bisa beroperasi dan dapat diprogram. Ini anak-anak, ini yang penting. Ya, jadi rangkaian minimum sistem mikrokontrol itu adalah rangkaian yang paling sederhana dari sebuah mikrokontroller agar rangkaian minimum tersebut dapat beroperasi dan dapat diprogram. Ini kata kuncinya, dapat beroperasi dan diprogram. Berbeda dengan mikrocontroller, mikroprosesor, ya. Mikrocontroller itu rangkaiannya all in one chip. Jadi satu chip itu semuanya sudah ada di dalamnya. Ada MPU-nya, kemudian memorinya, I/O-nya, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain. Berbeda dengan mikrokontrol, ya. Mikroprosesor, kalau mikroprosesor MPU-nya sendiri, kemudian memorinya sendiri, ROM-nya sendiri, RAM-nya sendiri, kemudian I/O-nya sendiri, busnya bangun sendiri. Ini tidak, ini sudah langsung all in one. Jadi satu IC ini di dalamnya ada MPU. Ini di arsitek sudah jadi pertemuan pertama. Ya. Jadi sudah ada MPU, sudah ada memori, RAM, ROM, kemudian I/O, bus dan seterusnya sudah ada di sini. Nah, IC ini tidak bisa bekerja tanpa sebuah rangkaian minimum. Nah, rangkaian minimumnya apa? Sebelum kalian menginjak ke membangun rangkaian minimum sistem mikrokontrol, anak-anak pastikan dalam pelajari mikrokontrol pertama kali itu mengenali pinnya, ya. Mengenali contoh ATmega 328. Ini ATmega 328 itu punya Arduino. Bapak, kalau misalkan ATmega 328 apa saya harus pakai Arduino? Tidak. Ini tidak harus pakai Arduino. Contohnya seperti ini. ATmega 328 itu 28 pin. Pot-potnya fungsinya ada di sini semua, ya. Mana pot A-nya, mana pot B-nya, mana pot C-nya, mana VCC, ground dan seterusnya. Nah, anak-anak pertama kali dalam mempelajari mikrokontrol itu harus kenali dulu, ya. Kenali dulu pin-pinnya. Untuk apa? Untuk membangun sebuah minimal sistem. Jadi contoh yang di sini ATmega 8 itu AVR, dia 28 pin. VCC atau sumber tegangan ada di pin 7. Ini VCC. Ya. Kemudian ground ada di 8 dan pin 22. Maka ketika anak-anak nanti membangun sistem minimum, maka sumber tegangan harus dihubungkan ke pin nomor 7 yang positifnya, negatifnya di 8 dan 2. Apa hanya sumber tegangan? Tidak. Jadi ada beberapa syarat untuk membangun minimal sistem itu. Pertama itu power supply itu jelas. Yang kedua adalah rangkaian reset. Rangkaian reset itu rangkaian reset itu rangkaiannya adalah dalam bentuk tombol dan komponen elektronik yang lain. Gunakan untuk apa? Untuk mereset pinnya mikrokontrol itu. Kalau di jenis AT89S51 di sini pin nomor 9. Ini perlu rangkaian mikrocontroller, minimal sistem mikrocontroller. Kalau tidak ada risetnya, nanti juga tidak bisa diprogram atau tidak bisa difungsikan. Yang ketiga adalah kristal atau eksternal kristalnya. Rangkaian kristal
itu seperti ini, ada kristal sendiri, kemudian ada kondensator keramik, biasanya ukurannya 33 atau 22 pikofarad. Kita ulangi, mikrocontroller IC itu dapat bekerja minimal harus ada rangkaian power supply, kemudian reset, kemudian rangkaian ekstalnya atau kristalnya. Dari ketiga itu kalau sudah, itu sudah bisa beroperasi secara minimal, ya. Tapi ada beberapa rangkaian lain yang harus digunakan untuk mendukung minimal sistem ini. Contoh, minimal sistem itu kalau hanya ada power supply, kemudian IC ini, kemudian reset dan ekstal, IC ini tidak bisa diprogram atau tidak ada tempat untuk memprogram. Maka kita perlu komponen pendukung, yaitu downloader. Nah, seperti ini. Downloader itu adalah sebuah perangkat pendukung yang digunakan untuk mengisi IC microcontroller yang terdapat pada rangkaian minimal system tadi. Ini beberapa contoh downloader. Jadi ini dihubungkan ke komputer dalam bentuk USB, yang ini nanti dihubungkan ke minimal system tadi. Maka minimal system tadi itu seharusnya juga harus ada rangkaian untuk ISP atau in system programming, untuk memprogram. Ya, jadi rangkaian minimal system ini power supply, kemudian reset, kristal, dan colokan untuk ISP atau in system programming, supaya IC ini dapat diprogram di sini. Kalian kan membuat program, kemudian dikompil, hacknya dimasukkan di rangkaian minimal system ini. Masing-masing microcontroller tipenya itu berbeda. Bisa ulangi, kalau ATmega 8 itu resetnya ada di power supply-nya jelas di 7 dan 22. Kemudian resetnya ada di pin nomor 1. Ekstalnya atau kristalnya itu ada di pin nomor, sebentar. Kristal itu ada di pin 9 dan 10 ini. Kristal 1 dan kristal 2. Jadi nanti ketika anak-anak membangun minimal system, maka pin 7, 8 dan 22 itu masuk power supply, kemudian pin 1 masuk ke rangkaian reset, kemudian pin 9 dan 10 masuk ke rangkaian ekstalnya. Nanti seperti itu. Contoh yang lain ATmega 16, ini ATmega 16 ini 40 pin, IC-nya 40 pin. Anak-anak ketika membaca seperti ini, biasakan membaca IC sebelum merangkai itu seperti ini. Itu pin 1 sampai pin 40 itu fungsinya pinnya apa? Fungsinya pin itu ada di garis-garis di samping. Ini pot A, ada fungsi alternatifnya di samping kurung. Ini pot B-nya, ini ada fungsi alternatifnya. Ini pot C-nya, ini ada fungsi alternatif dan seterusnya. Jadi kenali seperti ini ketika anak-anak nanti membangun dua rangkaian minimal system. Oh, VCC di nomor 10, ground di 11 dan 31 seperti ini. Reset ada di pin 9, kemudian ekstal ada di pin 12, 13. Jadi berbeda ya, masing-masing mikrokontrol berbeda. ATmega 32 sama, hampir sama dengan 16. ATmega 32 sama dengan 16. Cuman dia yang membedakan adalah besarnya memori, kapasitas memorinya. Kalau ATmega 16 itu adalah 16 mega, 16 kilobyte. Kalau ATmega 32 itu 32 kilobyte kapasitas memorinya, memori untuk digunakan programming ya. Kemudian mudah-mudahan nanti tidak putus anak-anak 40 pin ya, 40 menit ini.
ATmega 328 seperti ini ATmega 8535 AVR. Kita punya di sekolah itu ATmega 8535, ATmega 16 328 punya, ATmega 8 punya, 32 16 kita punya. Biar nanti kalau misalkan ingin praktek, kalau sudah masuk nanti semuanya ada di sana. Tapi sementara kalau misalkan anak-anak di rumah bisa mengikuti menggunakan HP, pemrograman mikrokontrol menggunakan HP, itu sekarang sudah ada aplikasinya. Nanti silakan anak cari di Play Store ya. Itu bisa digunakan untuk latihan-latihan itu. Nah, anak-anak nanti tugasnya adalah di Google Classroom. Sebentar, Google Classroom-nya sudah buka apa? Nah, saya share di Google Classroom ya, sebentar. Saya stop dulu. Saya share-nya Google Classroom-nya. Di Google Classroom ini anak-anak, di kelas kalian, misalkan di 11 TI 2 ini saya ambil contoh. Ini sudah ada tugas di kolom tugas ini, tugas kelas. Sudah ada materinya, materinya ada di sini, anak-anak. Ya, ini materinya. Kemudian tugasnya dari tugas kelas ini. Di tugas kelas ini anak-anak, di sana ada yang ini, tugas KD 410 dan 411. Nanti masing-masing ada dua. Yang pertama tugas 4.10 itu, aduh mau habis anak-anak. Nanti silakan di ya. Gambarkan rangkaian minimal sistem microcontroller. Boleh manual, boleh komputer. Setelah itu gambarnya difoto atau filenya dikirim di Google Classroom. Ini sudah mau habis waktunya anak-anak. Kemudian yang 11, materi terkait mencari materi komponen pendukung microcontroller. Ya, silakan materi dalam bentuk apapun, PDF, PowerPoint, Word, silakan dimasukkan di itu, kemudian di upload di Google Classroom. Gitu anak-anak. Ini terkait dengan tugasnya. Kemudian tadi belum stop share ya. Nah, oke, saya kembali ke sini. Kemudian nanti anak-anak, saya kembali lagi ke sini. Menggambarnya nanti silakan kalau manual yang rapi ya, yang rapi. Setelah jadi di materi itu sudah saya sediakan gambar-gambar contohnya. Kalau pengen tipenya yang lain silahkan. Tipe mikrokontrolnya silahkan memilih sesuai selera, ya, sesuai selera. Di materi itu juga sudah ada. Kalau Ananda nanti tidak serak dengan tipe itu, silahkan mencari yang lain. Boleh menggambarnya minimal sistem itu menggunakan tangan, manual, boleh menggunakan aplikasi di komputer atau laptop. Hasilnya bagi yang manual nanti hasilnya difoto, diupload di Google Classroom. Mungkin itu anak-anak pertemuan kali ini. Silakan, masih ada waktu sebentar, ada pertemuan, ada pertanyaan untuk pertemuan selanjutnya. Nanti silakan anak-anak memberi masukan. Silakan diaktifkan yang bertanya, diaktifkan mic-nya ya, mic-nya. Mic-nya diaktifkan, mic-nya. Ingin bertanya, silakan. Saya kasih kesempatan. Anak-anak, kalau misalkan minggu pertemuan selanjutnya kita pikir lagi, setuju ya? Yang setuju ya? Setuju, Pak. Oke, sip. Setuju, Pak. Siap. Oke. Berarti untuk pertemuan hari ini
Kalau tidak ada masukan atau mungkin ada pertanyaan masukan untuk pertemuan selanjutnya bagaimana, nanti biar interaktif dua arah ya. Anak-anak silakan mempelajari banyak-banyaknya mikrokontrol. Begitu pertemuan minggu depan, kalau ada pertanyaan apapun tidak menyangkut materi ini saja yang terkait dengan mikro, Pak saya program ini kok kalah gini, error dan seterusnya, nanti silakan ya, supaya nanti ada manfaatnya gitu ya. Oke. Terima kasih anak-anak. Pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Kita minggu untuk pertemuan ke depan akan kita perpanjang dan kita desain untuk lebih interaktif lagi. Dan saya berdoa mudah-mudahan anak-anak semuanya sehat walafiat, jaga jarak, Amin. patuhi protokol kesehatan, jaga diri, jangan lupa selesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Siap. Mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saling menyapa dengan temannya. Mungkin sudah lama tidak ketemu. Saya kasih kesempatan untuk menyapa temannya. Tidak apa-apa, silakan. Oke. Halo. Perkenalkan nama saya Helur, PTE sama Kluruk. PTE sama wi. Ngingkong. PTE Rapli. Kluruk. Nyapa saya PTE barang. PTE sama wi. Awakmu